ini sangat-sangat menunjang, sangat-sangat penting karena ini bentuk Karena komunikasi perusahaan memastikan hak dan kewajiban pekerja itu terlindungi dengan baik. agar dia memberikan manfaat juga buat anggotanya, memberikan petunjuk juga untuk anggotanya. Komunikasi yang dibangun antara manajemen, serikat pekerja, dan juga karyawan. Beberapa permasalahan termasuk beberapa perizinan-perizinan yang Halo Sobat Cakap Kerja, gimana kabarnya Sobat Cakap Kerja? Semoga Sobat Cakap Kerja selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada ya. Nah, spesial di podcast Gampang Kerja kali ini, kita akan bahas judul yang menarik banget, tema yang menarik banget, yaitu hubungan industrial yang sehat, kunci stabilitas dunia kerja dan pertumbuhan industri. Dan di spesial pada podcast kali ini, kita sudah hadir, kita sudah datang, dan kita sudah kehadiran salah satu tokoh penting di PT Mayora yang berhubungan dengan hubungan industrial, yaitu Bapak Teja Yudana. Halo Bapak, apa halo, kabar Bapak? alhamdulillah sehat, baik. Apa Alhamdulillah kabar juga sehat. Mbak Jenny? Sehat Bapak. Apa Alhamdulillah. saja nih Pak kegiatannya belakangan hari ini nih Pak? Kegiatan kami di perusahaan tentunya ini kan tahun yang baru ya. Kita menghadapi tahun baru, target baru setelah kita harus berjibaku kemarin dengan pemenuhan target di 2025 dan ini kita harus bisa lebih dari tahun yang sebelumnya. Jadi banyak PR-PR yang harus kita benahi kemarin harus lebih baik di tahun 2026 ini. Luar biasa, berarti agak sibuk ya Pak belakangan ya? Lumayan, ini awal-awal bulan sibuk. Oke, baik. Mungkin Sobat Cakap Kerja sudah tidak asing lagi dengan PT Mayora nih Pak. Mungkin bisa Ya. dijelaskan sedikit lagi, lebih dekat lagi kita dengan PT Mayora. Apa sih Pak PT Mayora itu? Mayora Indah adalah perusahaan produk makanan konsumsi terkemuka di Indonesia yang punya sejarah panjang dan portfolio yang beragam dengan berbagai merek ternama. Mungkin Mbak waktu kecil juga kita lihat ada beberapa produk seperti Beng Beng, terus minumnya yang saat ini booming ada Le Mineral, teh pucuk harum, produk-produk kami kolagen, terus Mari Roma, terus kemudian ada coki-coki dan lain-lain, termasuk minuman kesehatan itu ada kolagen yang baru, terus kemudian ada juga health food itu energen, itu cocok buat adik-adik. Dan Mayora Group awalnya itu berdiri sekitar tahun 1997 untuk biskuit ya. Perusahaan ini sudah berkembang menjadi pemain global dalam industri makanan minuman. Jadi secara konsisten memberikan produk berkualitas kepada konsumen di Indonesia juga di seluruh dunia. Oke, nah kemarin PT Mayora ini berhasil meraih penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, juara pertama ya Pak ya, luar Alhamdulillah biasa. juara pertama. Bagaimana prosesnya Pak kemarin penilaiannya? Undangan sih cukup mendadak waktu itu, jadi kami harus menyiapkan beberapa data yang sudah kami lakukan terkait dengan lembaga kerjasama bipartit ini. Karena LKS bipartit di tempat kita memang sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, karena memang sesuai dengan Permen 32 2008 bahwa Mayora Group tentunya wajib dan sudah harus mempunyai lembaga seperti ini sebagai lembaga konsultasi, diskusi, dan mencari solusi antara manajemen dengan karyawannya. Dan karyawan ini tentunya diwakili oleh serikat pekerja. Dan sudah beberapa kali kami juga mengadakan bipartit, dan setiap bipartit kami catat tanggalnya, dan apapun kegiatannya kita pasti selalu kita diskusikan dulu dengan teman-teman serikat.
Wah, luar biasa. Selamat ya Bapak telah meraih penghargaannya, Alhamdulillah. luar biasa sekali. Nah, berbicara terkait dengan hubungan industri. Nah, sejauh mana peran hubungan industrial dalam mendukung keberlangsungan operasional dan produktivitas di PT Mayora, Pak? Tentunya dengan hubungan industrial ini, Hmm. Mbak, mmm, kita menginginkan hubungan industrial yang harmonis dan keberlangsungan operasional produktif di perusahaan. Eee, Hal ini karena produktivitas kerja karyawan akan lebih meningkat apabila, dalam lingkungan pekerjaan mereka, mereka diberikan tempat yang nyaman, yang layak, dan merasakan, satu atmosfer di mana hak dan kewajibannya itu secara seimbang diberikan oleh perusahaan. Lalu apa sih Pak prinsip dasar yang diterapkan PT Mayora dalam membangun hubungan antara manajemen dan juga pekerja? Prinsip dasar kita sebenarnya cukup singkat, memastikan bahwa setiap karyawan itu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, tanpa memandang jenis kelamin, terus etnis, kelas, ras, atau karakteristik diskriminatif lainnya. Hal ini tentunya tertuang dalam perjanjian kerja bersama yang menjadi acuan kita dalam, setiap permasalahan yang ada di perusahaan. Sehingga dengan PKB ini tentunya kesetaraan, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu bisa terpenuhi. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa. Berarti ada komunikasi di dalamnya nih ya, Pak. Nah, bagaimana Alhamdulillah. sih Pak pola komunikasi yang dibangun antara manajemen, serikat pekerja, dan juga karyawan di PT Mayora ini? Oh, budaya komunikasi kita berupa umpan balik ya. Mhm. Komunikasi kita, eee, memberikan kesempatan karyawan untuk memberikan saran dan, untuk perbaikan. Dalam hal ini, eee, kita ada kuesioner, Mhm. kita ada satu aplikasi MOA, di situ ada kuesioner yang diberikan kepada karyawan, termasuk kita punya, link Mhm. nomor telepon, Oke. di situ ada tempat pengaduan. Mhm. Jadi Mayor memberikan, kesempatan sebebas-bebasnya kepada karyawan untuk mengeluarkan inspirasinya melalui, saluran-saluran tersebut. Sehingga masukan-masukan ini tentunya akan dipertimbangkan dengan seksama, jika memungkinkan akan digunakan dalam perbaikan-perbaikan dalam setiap perjalanan bisnis di Mayora, termasuk di produksi. Oke, baik. Nah, tadi kan hubungan internasional ini menjembatani antara manajemen dan juga para pekerjanya ya, Pak, ya. Mhm. Lalu bagaimana nih perannya dari LKS dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan? Pastinya dengan banyaknya karyawan, ribuan karyawan tadi, banyak sekali persoalan yang tentunya Mhm. dihadapi. Nah, itu bagaimana sih, Pak, cara PT Mayora menyelesaikannya? Ya, sudah tentu kami kan punya lembaga kerjasama bipartit. Ini sangat-sangat menunjang, sangat-sangat penting karena ini bentuk komunikasi kita Mhm. dengan perwakilan karyawan, serikat pekerja dalam hal ini. Dan LKS bipartit kita kan memang sudah terdaftar ya, berarti sudah diakui oleh Mhm. pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Mekanisme pengaduan ini, eee, terde terdefinisi dengan baik dalam perjanjian kerja bersama yang Mhm. ditandatangani oleh perwakilan Mhm. pengusaha, perwakilan pekerja, dan dinas tenaga kerja. Aturan-aturan inilah yang menjembatani kami, Mhm. memberikan, guiding buat untuk kami dalam melaksanakan, hak persamaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karyawan misalnya ada sesuatu yang bermasalah, Mhm. dia tentunya, diberikan misalnya, pelanggaran yang bersifat ringan, dia harus coaching konseling dulu. Mhm. Ada tahapan-tahapan, tetap melakukan dia harus melakukan SP1 misalnya. Mhm. Oke. Dan tidak semua karyawan ini kan, eee, lurus gitu, maksudnya Mhm. Mhm. ada juga belok-belok. Nah, manfaat LKS Bipartit ini, juga memberikan, umpan balik terhadap serikat pekerja, Mhm. agar dia memberikan manfaat juga buat anggotanya, Mhm. memberikan petunjuk juga untuk anggotanya agar bekerja sesuai dengan, aturan-aturan yang sesuai dengan PKB perusahaan.
demikian. Oke, dan tentunya tadi ada perjanjian kerja ya Pak ya. Ya, Nah, perjanjian kerja bersama. bagaimana perusahaan memastikan hak dan kewajiban pekerja itu terlindungi dengan baik? Eh, untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi karyawan dapat diselesaikan secara adil, tentunya ada tahapan-tahapan pengaduan yang berlaku di perusahaan. Misalnya terdapat permasalahan, karyawan diharapkan menyampaikan, terlebih dahulu kepada atasannya langsung misalnya. Oke. Dia konsultasi dengan atasannya, dia Mhm. di-konseling misalnya. Kalau dia secara teknis ada masalah berarti di-coaching, kalau Mmm. pribadiannya berarti harus di-konseling. Mmm. Apabila belum terselesaikan, ya karyawan dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis pada atasan yang lebih tinggi. Oke. Kemudian jika kesepakatannya belum tercapai, pengaduan dapat teruskan perwakilan organisasi Mhm. karyawan yang difasilitasi penyelesaian melalui yang tadi, lembaga kembali ke Kembali ke lembaga. LKS Bipartit. Kemudian apabila tidak ditemukan kesepakatan melalui perundingan bipartit, tentunya penyelesaian melalui jalur resmi, yaitu melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota. Dan Dinas Tenaga Kerja Kota selama ini cukup, responsif ya dalam menangani hal-hal permasalahan di perusahaan, dan kami sangat, berterima kasih ada Mmm. banyak sekali arahan dan bimbingan dari Dinas Tenaga Kerja dalam menyelesaikan, permasalahan-permasalahan hubungan industrial di perusahaan kami. Demikian. Oke, baik Bapak. Lalu apa sih Pak bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja? Perhatikan. Oh, kesehatan dan keselamatan kerja ini tentunya hak dasar, hak asasi pekerja yang harus didapatkan di perusahaan. Hmm. Sehingga manajemen tentunya memberikan kewajiban kepada pimpinan-pimpinan di manajemen di perusahaan agar, K3 ini lebih diutamakan. Karena K3 ini adalah hak dasar dari karyawan, di mana, memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Sehingga, Mayora tentunya telah menciptakan kerangka kerja pengendalian risiko yang menyeluruh bagi pedoman manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja. Struktur yang kuat yang diterapkan di semua tingkatan, eee, ini, sudah kita audit secara internal, dan eksternal, dan, tentunya auditor-auditor ini sudah tersertifikasi dan punya, pihak-pihak ketiga yang dalam melakukan audit ini, eee, memberikan banyak masukan-masukan terhadap, eee, keselamatan kesehatan kerja karyawan. Beberapa bentuk perlindungan K3 terhadap, karyawan tentunya yang paling utama melatih, instrukturnya, Hmm. ya seperti ahli K3 umum, Hmm. kemudian pelakunya dia harus punya Hmm. SIO misalnya, K3 listrik, K3 ahli pemadam kebakaran, kemudian penyediaan fasilitas klinik, serta dokternya, kemudian ruang laktasi bagi ibu-ibu yang menyusui, perawat di setiap plan, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa perusahaan sangat konsen terhadap keselamatan kesehatan kerja karyawan, dengan demikian diharapkan produktivitas karyawan bisa lebih ditingkatkan karena dia merasa aman dan nyaman bekerja di perusahaan. Sekian, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak ini menarik sekali. Apakah PT Mayora pernah menghadapi dinamika atau potensi perselisihan hubungan industrial dan tentunya bagaimana cara penyelesaiannya? Eee, Tentu semua perusahaan pasti pernah mengalami dinamika dalam menjalankan perjalanan perusahaan, di berbagai level ya. Namun dengan adanya aturan yang, sudah ada di perundangan Indonesia yang kita, padatkan dalam satu undang-undang perusahaan, yaitu berupa perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh serikat pekerja, tentunya permasalahan-permasalahan ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, bahwa tidak melulu karyawan itu diberikan sanksi.
tapi juga diberikan pembinaan bagi yang bermasalah baik secara teknis maupun kepribadian sejak awal yang bersangkutan masuk di perusahaan. Kita ada induction, kemudian training sebelum training midas namanya. Jadi kita memberikan pemahaman, pengertian bahwa aturan-aturan di perusahaan itu, terutama lebih-lebih di perusahaan makanan yang notabene aturannya itu begitu ketat. Safety, higienis dan sanitasi itu lebih diutamakan. Demikian, Mbak. Oke, baik Bapak. Terus strategi apa sih Pak yang diterapkan perusahaan untuk mencegah terjadinya konflik ketenaga kerjaan? Intinya strategi yang dilakukan adalah kami mendukung hak-hak karyawan untuk menyampaikan keluhan dan ketidaknyamanan di tempat kerja dan menjamin hak mereka untuk bergabung dengan organisasi misalnya serikat pekerja di tempat kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, sinergitas dan saling menghormati adalah konsep utama dalam menciptakan hubungan kerja yang baik dengan karyawan-karyawan di perusahaan. Itu tadi, kita jamin bahwa hak dan kewajiban itu seimbang. Oke, baik Bapak. Tadi ada strateginya dan tentunya pastinya ada program yang dijalankan nih. Program apa saja sih Pak yang disiapkan PT Mayora untuk meningkatkan kompetensi dan karir para pekerjanya? Mayora memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan di berbagai level untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, termasuk misalnya pada karyawan level bawah yang mempunyai potensi, kita berikan pendidikan. Pendidikan kita itu ini ranah HR sebenarnya, Human Resources itu ada MTLDP, Mayorat, Team Leader Development Program, terus kemudian MSDP, Supervisory Program, MDP, dan beberapa training-training yang baik kita datangkan dari eksternal maupun tenaga-tenaga internal yang diharapkan memberikan pemahaman kepada karyawan-karyawan yang mengikuti program-program tersebut. Dan tentunya dengan pengembangan karyawan, perusahaan sekaligus menyertakan pelatihan di beberapa tempat kerja berdasarkan jenjang karir, itu suatu bagian yang tidak terpisahkan dari menyeimbangkan hak dan kewajiban tadi. Oke, baik. Dan tentunya ada masalah, tapi juga pastinya ada pekerja yang berprestasi. Nah, ada nggak sih Pak bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan yang berprestasi di PT Mayora? Di PKB itu secara jelas bahwa karyawan yang mempunyai prestasi itu diberikan penghargaan berupa karyawan teladan. Jadi setiap tahun kami menyaring beberapa karyawan untuk diberikan reward menjadi karyawan teladan. Selain itu, kami juga memberikan reward 5 tahunan terhadap karyawan-karyawan yang sudah memiliki masa kerja kelipatan 5 tahun. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Termasuk program umroh, CSR umroh untuk karyawan. Setiap tahun kami jalankan dengan kita mengirim teman-teman karyawan itu ke Tanah Suci dengan harapan produktivitas mereka dan mencintai perusahaan itu lebih di tingkat sense of belonging karyawan terhadap Mayora itu lebih bisa ditingkatkan. Dan banyak lagi sebenarnya penghargaan dari perusahaan untuk karyawan di Mayora tercinta ini. Wih, luar biasa. Berarti selain adanya apresiasi, lalu di PT Mayora ini terdapat juga lembaga kerjasama tentunya yang melindungi para pekerja dengan baik ya Pak ya. Tentunya ada program-program yang disiapkan dari perusahaan agar karyawan tetap produktif dan juga tetap sejahtera. Luar biasa sekali Bapak. Lalu Bapak bagaimana nih pengalaman PT Mayora dalam berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang?
Hubungan PT Mayora Indah dengan Dinas Tenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, kami perusahaan yang tadi yang punya, sejarah yang panjang, tentunya hubungan baik ini tentunya sudah sangat baik sekali. Bahkan, beberapa event kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja termasuk job fair, kemudian, pelaporan-pelaporan. Jadi ada feedback dari, Disnaker yang sangat baik, sehingga membantu kami dalam menyelesaikan beberapa beberapa permasalahan, termasuk beberapa perizinan-perizinan yang, diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota. Baik Bapak, lalu ada nggak sih harapan PT Mayora terhadap peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif? Tentunya harapan kita, perusahaan, bahwa pemerintah daerah sekaligus sebagai stakeholder mampu berperan, sebagai pemangku kepentingan yang objektif. PT Mayora mengharapkan pemerintah daerah berperan, aktif sebagai fasilitator yang adil, sebagai pembina dan pengawas hubungan industrial agar tercipta komunikasi yang harmonis, kepastian hukum dan iklim kerja yang kondusif. Itu harapan kami. Oke, baik. For the last question is, menurut PT Mayora, apa kunci utama menciptakan dunia kerja yang produktif, adil, dan sejahtera? Apa nih Pak kunci utamanya nih? Kunci utama adalah kami secara agresif mempromosikan kebebasan karyawan untuk berorganisasi, kemudian memberikan wadah untuk mereka berekspresi, baik, dalam porseni, dalam kegiatan-kegiatan lain, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mayora telah memfasilitasi kolaborasi antara karyawan dengan manajemen dan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam berbagai hal. Dan mediasi, bipartit itu salah satu hal yang mutlak diperlukan dalam suatu perusahaan, menjembatani kepentingan, karyawan dan manajemen. Itu kuncinya bagi saya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya, luar biasa sekali Ya, pembahasan kita. Tentunya sebenarnya mungkin banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas. Mungkin dapat kita bahas di lain waktu ya Bapak ya. siap. Mungkin terakhir Bapak boleh berikan closing statement dari perwakilan PT Mayora kepada para penonton yang ada di rumah. Silakan Bapak. Baik Mbak Jenny, bahwa, eee, Mayora Group memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang jenis kelamin, kelas, etnis, ras, atau karakteristik diskriminatif tertentu yang tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa kami secara agresif mempromosikan kebebasan karyawan untuk berorganisasi, memberikan mereka wadah untuk mengekspresikan kepentingan mereka. Mayora telah memfasilitasi kolaborasi antara karyawan dan manajemen, dan ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian penyelesaian masalah di perusahaan. Dengan adanya lembaga kerja sama bipartit, ini adalah satu wadah yang penting bagi kami, manajemen dan organisasi serikat, untuk lembaga berkonsultasi, kemudian komunikasi dan mencari solusi. Demikian Mbak Jenny, itu dari kami. Terima Oke, kasih. baik. Pak Teja, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya Siap, untuk dapat berbagi hal terkait dengan hubungan industrial dan juga terkait dengan ketenagakerjaan di PT Mayora. Sekali lagi sama-sama. terima kasih banyak telah hadir di podcast Tangerang Cakap Kerja, podcast Gampang Kerja di Snaker Kota Tangerang. Mungkin kita tunggu ya Pak, nanti kalau nextnya kita Siap, mau ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Bapak ya? silakan monggo. Nanti nggak Oke, apa-apa Mbak. Bapak. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Oke, segitu aja Sobat Cakap Kerja podcast kita kali ini. Gimana? Seru banget kan? Bisa nambah pengetahuan baru dan boleh tentunya untuk di-share video ini tentunya untuk teman-teman, sahabat, tetangga yang membutuhkan informasi terkait hal hubungan industrial terutama lebih dekat dengan PT Mayora. Segitu aja, sampai jumpa lain kesempatan. Bye-bye.